Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban wasi'an munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadai yakina. Bahasan selanjutnya setelah muqaddimah atau pembukaan, maka bahasan ini dimulai atau dengan teknis tanya jawab. Artinya diberikan contoh beberapa pertanyaan dan sekaligus diberikan jawabannya. Jadi sistem pembahasan dalam kitab ini ada istilahnya masalah atau pertanyaan, lalu ada jawabannya. Nah, selanjutnya masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qila laka ya mu'minu mal iman, ai ma muta'alliqatu haqiqatil iman alladzi huwa at-tasdiqu. Apabila ada pertanyaan atau kamu ditanya, idza qila laka, apabila ditanyakan kepada kamu, ya mukminu, wahai orang yang beriman, mal iman, apa pengertian daripada iman itu apa? Ai ma muta'alliqatu haqiqatil iman, apa yang berkaitan atau yang berhubungan dengan hakikat keimanan itu apa? Sedangkan secara umum iman itu alladzi huwa at-tasdiqu, yang dimaksud iman adalah membenarkan. At-tasdiqu adalah membenarkan atau mempercayai. Jadi jika ditanya orang apa pengertian iman atau apa definisi iman, yang membenarkan itu, yang dibenarkan itu apa? Fal jawabu, maka jawabannya antakulah, kamu harus berkata atau menjawab. Ketika ditanya apa iman, maka jawabannya amantuh ay sadaqtu wa aqrartu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhirih wal qadari bi fathid dali khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi jawabannya ini secara pemahaman tentang pengertian iman dasar ya, secara dasar jawabannya adalah amantuh, saya beriman, saya mengakui dan membenarkan, ai sadaqtu wa aqrartu, saya membenarkan dan berikrar bahwasanya di dalam keimanan itu meyakini, mempercayai dengan adanya billahi, dengan beriman terhadap Allah, mempercayai akan adanya Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah, wal yaumil akhirih, dan hari akhir, wal qadari, bacaan al qadari ini bi fathid dali, dengan dibaca fathah huruf dalnya, dan takdir khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk minallahi ta'ala, semuanya dari Allah ta'ala. Ini jawaban awal, jawaban dasar. Sehingga dari sini lalu dapat kita pahami, dijadikanlah rukun iman itu ada 6.
Kan begitu. Sebagaimana ilmu dasar semenjak kecil kita diajarkan, mulai dari RA atau TK sampai MI atau SD, ketika ditanya rukun iman ada berapa? Ada 6. 1. Percaya kepada Allah. 2. Percaya kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, percaya kepada utusan-utusan Allah. Yang kelima, percaya kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, percaya bahwa takdir baik dan buruk itu semuanya dari Allah. Ini dasar. Semua orang mayoritas sudah memahami bahwa rukun iman yang disebutkan tadi. Tapi yang sebenarnya kalau di tingkatan yang lebih tinggi, terutama kalangan siswa ini pasti beda materi yang disampaikan, ukurannya atau kadarnya juga beda. Kalau di tingkat TK hanya sekedar hafal. Kan begitu. Ini nanti ada penjelasannya. Karena tingkat dasar itu kan masih golongan anak-anak. Jadi sehingga dinamakan wajar dikdas itu ya. Wajib belajar tingkat dasar. Dari tingkatan TK atau RA, SD atau MI itu masih dasar. Pasti materinya seringan itu. Pasti. Nah, kalau sudah dewasa seperti kita, sudah dewasa, masa iya itu saja? Anda mungkin. Nah, sehingga bagi teman-teman yang sudah dewasa, belajarnya tidak cukup di situ. Bagaimana memahami keimanan kepada Allah dan bagaimana memahami keimanan kepada malaikat, kitab-kitab Allah dan sebagainya. Ini penjelasannya panjang nanti. Katanya tadi disesuaikan dengan kapasitas, disesuaikan dengan kemampuan berpikirnya. Kan begitu. Begitupun naik tingkat di tingkat MTS atau SMP ke Alia atau SMA itu beda sudah. Pasti tidak sama antara pelajaran tentang ketauhidan ini di tingkat TK, SD, SMP, SMA pasti beda. Padahal yang dibahas ya tetap saja, tapi pengembangannya beda. Pengembangannya pasti beda, lebih luas. Nah, dasar ini wahada kama rawahu Muslim, apa yang disampaikan ini sebagaimana dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Sayyidina Umar, dari Sayyidina Umar, min hadis Jibril, dari hadis yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ya, rukun iman itu memang dasar hadisnya seperti itu. Wa an akhadtum min riwayatil Bukhari, dan juga saya mengambil, katanya pengarang kitab ini, dari riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, min hadis Jibril aidon, dari hadisnya malaikat Jibril juga ketika wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah dari Jibril juga sama dengan yang di atas tadi yang ada 6. Tapi yang hadis kedua ini ada tambahannya, bukan hanya 6. Nah, bunyi hadisnya begini, fatakulu, maka kamu mengatakan amantuh billahi wa malaikatihi wa biliqaihi wa rusulihi wa bil ba'sih. Nah, jadi ada tambahannya. Yang dinamakan beriman itu
yaitu beriman dan mempercayai, membenarkan dan berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi yakin bahwa Tuhan kita adalah Allah. Itu iman namanya. Setelah itu wa malaikatihi, dan Allah itu punya malaikat-malaikat. Nah, ini tambahannya wa biliqaihi, dan bertemu dengan Allah. Nah, ini tambahannya. Nah, ini perlu bahasan lumayan agak panjang ini. Terus wa rusulihi, dan juga mempercayai akan utusan-utusan Allah. Wa bil ba'sih, dan juga mempercayai, meyakini akan adanya hari berbangkit atau yaumul ba'ats. Nah, ini kan beda matan hadisnya beda, teks hadisnya beda, tapi pada dasarnya sama. Wal makna, adapun makna yang dimaksud makna iman adalah sadaqtu biwujudillahi wa bisifatihil wajibati lahu, yaitu membenarkan. Makna iman itu membenarkan biwujudillahi, dengan adanya Allah, wa bisifatihil wajibati, dan membenarkan juga dengan sifat-sifatnya Allah yang wajib. Nah, ini juga panjang ini bahasannya. Jadi satu bagian ini mempercayai akan adanya Allah. Lalu kan berkembang pertanyaannya. Ketika sudah mempercayai bahwa Allah itu ada, kan bisa saja ada pertanyaan, kan Allah tidak kelihatan. Apa buktinya kalau Allah ada? Nah, kan akhirnya berkembang pertanyaan begitu. Apa buktinya kalau Allah ada? Kira-kira apa jawabannya? Adanya langit dan bumi. Adanya ciptaan. Adanya ciptaan daripada Allah. Nah, ciptaan Allah banyak. Ya paling nampak adanya langit dan isinya, adanya bumi dan isinya. Nah, ini kan adanya langit dan adanya bumi kan tidak semata-mata langsung ada. Pasti ada yang mengadakan, atau pasti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itulah Allah. Jadi dengan adanya langit dan isinya, adanya bumi dan isinya, itu bukti kalau Allah itu ada. Kan begitu. Atau ini HP ini. Mana mungkin ada HP ini kalau nggak ada yang bikin? Kan begitu kan? Pasti ada yang buat. Kan begitu. Nah, pasti adanya rumah, adanya sebuah rumah. Tidak mungkin ada rumah kalau tidak ada yang membuat. Begitupun tidak mungkin ada langit dan isinya, tidak mungkin ada bumi dan isinya ini kalau tidak ada yang membuat. Siapa yang membuat? Yaitulah Allah. Nah, itu bukti namanya. Bukti bahwa Allah itu ada. Nah, ini sebenarnya lumayan panjang ini, kan masih ada sifat-sifatnya Allah. Itu mungkin nanti ke belakangnya pasti akan dibahas. Jadi keimanan kita di samping mengakui dan membenarkan akan adanya Allah, wa bisifatihil wajibatih, dan dengan sifat-sifatnya Allah yang wajib bagi Allah itu. Kan begitu ya. Sifat yang 20 itu sehingga menjadi kan ada sifat yang wajib 20 kan gitu kan. Terus yang muhal juga 20, yang jaiz ada 1. Itu sifat-sifatnya Allah, belum lagi sifat-sifatnya para rasul kan begitu kan, sehingga dirangkai dan terkenal di kalangan kita itu dikenal dengan aqaid 50.
Kalau orang sini daerah kita kan mengenalnya akoid seket kan begitu ya. Akoid seketnya itu. Nah, itu yang selama ini sudah kita pahami. Satu contoh misal ini ya, satu contoh. Allah wujud seperti tadi itu dijelaskan. Arti wujud adalah ada. Tapi adanya Allah kan tidak seperti apa yang kita lihat dengan kasat mata. Dan tidak bisa dibayangkan seperti ini, seperti itu, tidak bisa. Dan tidak bisa digambarkan seperti ini, seperti itu. Kenapa? Karena di sisi lain Allah mukhalafatun lil hawadisi, berbeda dengan yang baru. Nah, yang kita bayangkan, yang kita gambarkan, apapun yang ada di pikiran kita itu sesuatu yang baru. Allah tidak begitu. Nggak bisa dibayangkan, nggak bisa digambarkan, nggak bisa di ini dan itu, nggak bisa. Kan begitu ya. Kenapa katanya tadi itu Allah itu mukhalafatun lil hawadisi. Satu contoh yang paling gampang. Allah punya sifat basirun. Allah maha melihat. Kita juga melihat. Kita ini juga bisa melihat. Tapi penglihatan kita dengan penglihatan Allah beda. Kan beda. Jadi memang bisa melihat, kita bisa melihat, tapi penglihatan kita dengan penglihatan Allah tidak sama. Kalau yang kita lihat kan terbatas, sedangkan Allah maha melihat. Arti maha di sini tidak terbatas. Contoh keterbatasan kita, ini tembok. Kita bisa melihat sebatas di sini, di balik tembok kita nggak bisa, tidak tembus. Nah, itu kan satu contoh keterbatasan kita. Kalaupun ada alat canggih sekarang bisa tembus tembok, bisa tembus pandang. Sejauh mana tembusnya? Ada kan alat sekarang yang terbaru, canggih, bisa menembus kedalaman bumi, bisa melihat isi di dalam bumi. Mendeteksi sebuah gunung, oh ternyata ada kandungan emasnya. Itu ada alatnya, tapi itu pun terbatas. Sedangkan Allah maha melihat. Jadi melihatnya Allah beda dengan kita. Kenapa? Karena Allah adalah maha melihat. Penglihatan Allah tanpa batas. Kan begitu ya. Nah, itu bedanya. Nah, selanjutnya ini mudah-mudahan nanti ke belakang bisa lebih memperjelas lagi tentang pemahaman ketauhidan kita. Yang pasti seperti itu nanti ke belakang. Ini kan masih awal untuk pemahaman tentang iman. Selanjutnya membenarkan juga kita itu biwujudil malaikati, dengan adanya para malaikat. Nah, di malaikat ini kan ciptaan Allah. Malaikat ini ciptaan Allah. Wa annahum ibadun mukramunah. Sedangkan wa annahum, dan mereka itu para malaikat itu sesungguhnya juga hamba-hamba Allah mukramunah, yang mulia. Nah, di sisi memahami malaikat saja kadang-kadang kita ini sudah di luar kemampuan. Karena kan malaikat sebagaimana pemahaman yang kita tahu selama ini kan malaikat tercipta dari cahaya, kan begitu. Nah, pertanyaannya, pernahkah untuk kita nih ya, jujur aja, pernahkah kita ketemu dengan malaikat? Pernah ya? Belum. Nah, padahal kalau menurut kita yang levelnya seperti ini, malaikat gaib, tidak kelihatan. Iya, bagi kita gaib, tapi bagi para nabi dan rasul tidak gaib.
Buktinya mereka berkomunikasi ketika menyampaikan wahyu. Itu levelnya Nabi dan Rasul. Orang wali juga nggak goib dengan mereka. Nggak goib. Contoh nih ya, contoh. Lo nggak goib. Yang goib itu karena kita ini ada hijab, ada penghalang. Sehingga kita nggak tembus. Tidak tembus kepada wujudnya malaikat. Padahal malaikat masih ciptaan Allah. Bukan Allah. Malaikat itu ciptaan Allah. Ke malaikat saja kita sulit nembus, apalagi kepada Allah. Kan begitu. Nah, apakah malaikat itu gaib? Iya gaib bagi kita yang nggak mampu. Kenapa gaib? Karena terhalang, ada hijab. Sehingga tidak tembus. Bagi mereka yang dibuka tabirnya, bagi mereka yang dibuka hijabnya, ya tidak gaib lagi kelihatan. Contohnya para nabi dan rasul. Kan mereka bercakap-cakap ketika menerima wahyu. Bahkan orang-orang wali tidak ada hijab lagi. Para sahabat yang dicontohkan Sayyidina Ali ketika menguping wafatnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan keras, orangnya keras, kasar, kan begitu. Artinya tidak ada orang yang ditakuti oleh Sayyidina Umar. Bahkan dengan malaikat berani dia. Gitu kan? Ketika Sayyidina Umar wafat, nah itu kan ya namanya level sahabat ya. Termasuk Sayyidina Ali kan nguping, mendengarkan. Apa benar Sayyidina Umar ini berani kepada malaikat? Ternyata ketika malaikat Munkar Nakir datang mengurusi Sayyidina Umar, dilawan sama Sayyidina Umar, dijawab, dan Sayyidina Ali mendengar. Nah ini kan contoh bahwa Sayyidina Ali bisa mendengar kok percakapan Sayyidina Umar dengan malaikat. Berarti kan tidak gaib bagi dia. Itu level sahabat. Level ulama, orang wali, contoh Syekhona Khalil Bangkalan. Ketika ada salah satu santrinya yang meninggal dunia, itu kan ceritanya ada, beliau ini punya santri namanya Alimun. Arti dari Alimun itu kan orang yang alim. Tapi sayangnya si Alimun ini tidak alim. Dikasih pelajaran baca Fatihah, tidak hafal-hafal. Bismillah, tidak hafal-hafal. Padahal namanya Alimun, tidak sesuai dengan namanya. Nah, satu saat si Alimun ini meninggal, wafat. Karena si Alimun sudah meninggal, wafat, akhirnya Syekhona Khalil dikasih kabar oleh keluarganya bahwa santri beliau yang namanya Alimun sudah meninggal. Akhirnya beliau datang ke rumahnya si Alimun, sampai proses, mulai dari proses pemandian, mensolati, mengkafani, mensolati, sampai pada proses pengkuburan. Nah, pada saat sudah ada di dalam kubur, yang baca talqin Khalil. Yang baca talqin Khalil. Tapi tiba-tiba Khalil ini berhenti. Tidak dilanjutkan talqinnya, tidak sampai selesai. Nggak sampai selesai. Nah ternyata ditanya, loh, kenapa? Apa salahnya Alimun kok talqinnya nggak selesai? Dibaca oleh Khalil kok nggak selesai? Ternyata jawabannya Khalil, ya buat apa diteruskan wong Alimun sudah selamat, katanya. Nah, ternyata di dalam itu Alimun dengan malaikat Munkar Nakir itu ada komunikasi. Katanya Munkar Nakir, kan pasti pertanyaan yang ditanya di dalam kubur itu pertama, marrobukahan begitu. Siapa Tuhanmu? Arti daripada marrobukah, siapa Tuhanmu? Tapi karena Alimun memang tidak tahu apa-apa, dia ngomong ke malaikat Jibril,
Lah sampean ini ngomong apa kok merebuka? Merebuka itu bahasa apa? Nggak ngerti dia. Oh memang nggak tahu alimun itu bismillah saja nggak hafal. Akhirnya dijawab oleh malaikat mungkar nakir lah. Merebuka itu bahasa Arab katanya. Merebuka itu bahasa Arab. Sedangkan arti daripada merebuka siapa Tuhanmu? Katanya malaikat mungkar dan nakir itu kepada Ali. Oh berarti sampean tanya itu ke saya. Kalau sampean tanya itu ke saya, jangan tanya ke saya. Tanya tuh ke yang baca talqin di atas itu. Guru saya itu. Katanya alimun begitu. Nah, maksud saya komunikasinya alimun ini dengan malaikat mungkar nakir, Ki Khalil kok tahu? Dengar kalau sudah berbincang-bincang dengan malaikat mungkar nakir, berarti kan Ki Khalil tidak ada hijab dengan malaikat. Nah itu maksudnya. Ya kalau kita kan tidak mampu menembus itu masih. Atau mungkin salah satu teman ini ada yang mampu. Ada yang mampu bisa menembus ke alam malakut, ke alam malaikat itu ya. Ada. Kalau saya jujur belum tembus tidak bisa ini, tidak selevel Ki Khalil karena saya ini, atau tidak selevel para aulia yang lain. Apalagi seperti tadi disampaikan, para nabi dan rasul itu komunikasi kok dengan malaikat. Berarti kan bagi mereka tidak gaib. Nah bagi kita, ya karena mungkin hijab terlalu banyak. Hijab yang dimaksud mungkin yang tabir itu dosa-dosa kita yang menghalangi untuk bisa tembus kepada alam malaikat itu. Nah ini bahasan ini panjang, jadi disesuaikan saja. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan bahasan ini, sementara sampai di nomor 2 ini masih, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Selanjutnya akan pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas iman kepada kitab-kitab Allah. Tapi ini panjang, sekali lagi bahasannya panjang. Dikit-dikit aja biar tidak terlalu banyak dan hilang pemahaman. Mudah-mudahan yang sedikit kita bahas malam ini tentang iman ini ada manfaatnya, menjadi tambahan ilmu bagi kita untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya juga keimanan kita kepada para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.